Barakallahu fikum. Jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah SWT. Selanjutnya, subhanallah yadhilluna wa hum muttabi'una rasulah. Maha suci Allah, mereka menjadi orang yang tersesat padahal mereka mengikuti seorang rasul. Na'am ya, li'anna hadar rasul qad intahat fatratuhu. Karena rasul ini sudah berakhir waktunya, atau bahasa kita, rasul yang sudah kadaluarsa. Baja'at fatratu rasulin akhar, dan telah datang masa rasul yang lain, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal insanu yaduru ma'a amrillahi azza wa jal haitsu makana. Manusia itu berporos bersama dengan perintah Allah tabaraka taala dimanapun dia berada. Wallahu azza wa jalla nasakhu asy-syara'i as-sabiqah. Maka Allah azza wa jalla nasakhu asy-syara'i as-sabiqata, telah menghapus syariat-syariat yang terdahulu bi syariati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayajibul amalu bin nasikhi, maka wajib beramal dengan syariat yang menghapus. Wala yajuzul amalu bil mansukh, dan jangan beramal dan tidak boleh beramal dengan sesuatu yang sudah dihapus. Falau anna wahidan al-an shalla ila Baitul Maqdis, seandainya saja orang di zaman sekarang ada yang sholat menghadap ke Baitul Maqdis, waqala, dan dia mengatakan Baitul Maqdis qiblatun, sholat menghadap ke Baitul Maqdis juga adalah kiblat, wal Ka'bah, dan Ka'bah juga kiblat, wa kulluha masajid, semuanya juga masjid. Fa inna naqulu lahu, maka kita berani mengatakan kepada dia, salatuka hadhihi batilatun la tasihu, salatmu yang ini batal, tidak sah, karena salat itu menghadap kemana? Ke Ka'bah. Walaupun dulu Nabi Muhammad SAW pernah salat menghadap ke Baitul Maqdis sekitar 16 bulan atau 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Itu dulu, itu ibtida'il Islam, di permulaan Islam. Apakah kita akan mengatakan bahwa ya sekarang juga boleh salat ke Baitul Maqdis karena Rasulullah SAW dulu seperti itu? Kita katakan yakni salat menghadap ke Baitul Maqdis mansukh, sudah dihapus. Mana yang harus kita amalkan? Yang nasikh, yang menghapusnya apa itu? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan dirimu ke arah Masjidil Haram, seperti itu. Lianna istiqbala Baitul Maqdis, karena menghadap ke Baitul Maqdis nusikha, telah dihapus. Wa umirta bistiqbalil qiblah Ka'bah, dan engkau diperintahkan supaya salat menghadap ke Ka'bah. Fa alaika antadura ma'a amrillah, maka hendaklah setiap kamu yakni mengikuti, berporos, berputar bersama dengan perintah Allah. Wala tadur ma'a hawaka, dan janganlah kamu berporos, berputar bersama dengan hawa nafsumu. Fa inna syai'a, karena sesungguhnya segala sesuatu idza nusikha, apabila telah dihapus, la yajuzul amalu bihi, tidak boleh diamalkan. Yang sudah dihapus tidak boleh diamalkan. Kalau antum mau mengamalkan, maka antum kalau antum menyembelih hewan kurban, ingat baik-baik, tidak boleh menghabiskannya lebih dari 3 hari. Karena ibtida'il Islam, yakni hewan kurban itu hanya 3 hari di rumah kita. Kalau sudah 3 hari mesti diberikan kepada orang lain, jangan tetap di rumah kita. Itu ibtida'il Islam. Coba kalau ditanya urusan kurban, setuju apa tidak 3 hari? Hah? Setuju apa tidak? Ya tidaklah, sayang, dagingnya masih loba kene di kulkas. Ya, betul apa tidak? Iya, sayang kan. Itu ibtida'il Islam. Di permulaan Islam 3 hari. Lalu kemudian setelah itu apa?
kemudian dibebaskan seperti sekarang. Kalau antum mengatakan solat ke Baitul Maqdis cukup, maka kenapa mesti harus ke Ka'bah? Jawabnya, itu mansukh, sedangkan yang ini nasikh. Sedangkan kurban itu kita menyimpan daging kurban 3 hari, tidak boleh lebih. Dan kita tahu kenapa Ibtidal Islam itu 3 hari, karena dikala itu banyak orang-orang yang memerlukan hewan kurban. Maka dalam rangka pemerataan, dalam rangka pembagian secara berkeadilan, kalau bahasa sekarang, ya, begitulah caranya Islam mengatur strategi. Wa kadzalika baqiyatuddin, demikian pula yakni selebihnya dari urusan agama. Fala yajuzu li ahadin an yaqul, maka siapapun tidak boleh mengatakan ana a'malu bit Taurat, saya ingin mengamalkan Taurat, ma'a anna Taurata nusikhat, padahal Taurat sudah dihapus. Wa qad hurrifat, bahkan Taurat sudah terjadi penyimpangan. Lakin law qudira annahu laysa fiha tahrib, akan tetapi seandainya saja yakni ditakdirkan di dalam Quran, di dalam Taurat tidak ada penyimpangan sekalipun, seandainya saja di dalam Taurat tidak ada penyimpangan sekalipun, satu ajaran pun tidak ada yang menyimpang umpamanya, maka fala yajuzul amalu biha, tetap tidak boleh beramal dengan Taurat. Li'annaha mansukhatun, karena dia sudah dihapus. Fattauratu imma muharrafatun wa imma mansukhatun, maka Taurat yakni bisa jadi karena memang menyimpang, dan juga bisa jadi karena memang sudah dihapus. Fala yajuzul amalu biha, maka Taurat itu ada kalanya memang sudah menyimpang, Taurat itu yakni ada kalanya karena memang sudah dihapus, maka fala yajuzul amalu biha, tidak boleh beramal dengannya. Wa kadzalika al-Injil, begitu pula dengan Injil, imma muharrafun wa imma mansukhun, yakni Injil itu sudah menyimpang, Injil itu sudah dihapus. Walam yabqa illa al-amalu bil Quran, dan tidak ada yang tersisa, tidak ada yang menetap, tidak ada kebolehan kecuali al-amalu bil Quran, beramal dengan Al-Quran. Alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad SAW datang dengan membawanya. Waddinu lillah, dan agama seluruhnya milik Allah. Wa ma huwa lil bil ahwa, dan tidaklah dengan hawa nafsu. Wasahawat, tidak dengan sahwat. Waragubat, dan juga tidak dengan keinginan-keinginan semata. Naam, law kana Musa hayyan, ya, seandainya Musa masih hidup, wa huwa afdalu anbiya'i Bani Israil, dan Nabi Musa itu adalah nabinya Bani Israil yang paling afdal, bahkan peringkat 3. Peringkat 1 Nabi Muhammad, peringkat kedua Nabi Ibrahim, peringkat ketiga Nabi Musa alaihissalam. Afdalu anbiya'i Bani Israil, yakni yang paling afdal dari nabinya Bani Israil. Wa huwa kalimullah, bahkan dia yang diajak bicara langsung oleh Allah. Lau kana hayyan, seandainya masih hidup, waktu bi'sati Muhammad SAW, pada waktu Nabi Muhammad pertama kali diutus dia masih hidup, ma wasi'ahu ila tiba'u ar-rasul, maka dia tidak punya keleluasaan kecuali harus mengikuti Rasulullah. Wala yabqa ala syariatihi, dan tidak ada yang tetap atas syariatnya Musa. Li'annaha nusikhat wantahat, karena dia sudah dihapus, karena dia intahat, sudah berakhir. Wal amru lillahi jalla wa ala, dan semua urusan adalah milik Allah jalla wa ala. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, Allah yang menghapus semua yang Allah kehendaki, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah ada umul kitab, yaitu induknya Alkitab. Faqala Umar, maka ketika itu Umar berkata, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabb, wa bil islami dina, aku ridha Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin nabiyya, dan aku ridha Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Hada huwa al wajib, inilah yang wajib.
Anal insan idza tabayyana lahul haq, bahwasanya manusia apabila telah nyata baginya al-haqu kebenaran, alla yujadila fihi wala yumatila, maka jika telah jelas padanya kebenaran, maka alla yujadila fihi wala yumatila, yakni jangan ada perdebatan padanya dan tidak perlu yakni bertele-tele. Fahada Umarul an kana yaduru ma'al haq, Umar ini maka dia berputar bersama dengan kebenaran. Fa huwa dhanna anna hadhil waraqah min at-Taurat fiha haqqun, maka Umar itu tadinya menyangka bahwa lembaran Taurat ini di dalamnya ada kebenaran. Fa'ajabathu, maka dia pun kemudian yakni takjub dan tertarik. Walakin akan tetapi lama bayana lahu ar-rasul, ketika Rasul menjelaskan kepada Umar hadal bayana, penjelasan ini, yaqtana'a, maka Umar pun cukup dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Faqala, dia mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, hada wal wajib, inilah yang wajib. Ya, dan diterangkan anal insan idza tabayyana lahul haq, bahwasanya manusia apabila nyata bagi dia kebenaran, yajibu alaihi al mubadaratu ila qabulihi, maka wajib atas dia untuk bersegera menerima kebenaran tersebut. Fa in ta'akhkhara an qabulihi, jika dia menangguhkan untuk menerima kebenaran tersebut, fahariyun an yajiga qalbuhu, maka fahariyun an yajiga qalbuhu, yakni dikhawatirkan hatinya akan menyeleweng, dikhawatirkan hatinya akan menyimpang, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan kami bolak-balikan hati mereka, kami bolak-balikan pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka tidak mengimaninya pada pertama kali. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami akan biarkan mereka dalam pengembaraan mereka buta tuli, dalam pelampauan batas mereka mengembara buta tuli. Inilah yang diterangkan di dalam surah Al-An'am ayat 110. Fahada, maka ini fihi, di dalamnya butlanu tibai ghairil Quran, menunjukkan betapa batilnya mengikuti selain Al-Quran, minal kutubis sabiqati, dari kitab-kitab yang terdahulu, li'annaha mansukhatun bil Quran, karena dia dihapus dengan Al-Quranul Karim. Insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan halaman 52 insyaallah di pertemuan yang akan datang. Babu maja'a fil khuruj an da'wal Islam, bab tentang keluar dari pengakuan Islam, insyaallah taala. Saya kira cukup insyaallah. Sepertinya tidak ada pertanyaan.